Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Mas Agustinus Adi Sucipto. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Mas Agustinus Adi Sucipto, Bapak Penerbang Indonesia. Hingga mencapai kemerdekaan, belum pernah sekalipun ada orang Indonesia yang dapat mengemudikan pesawat jenis cureng terbang di atas langit Indonesia. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1945 seorang Indonesia berhasil menerbangkan pesawat terbang jenis cureng tersebut. Penerbang itu Mas Agustinus Adi Sucipto. Adi Sucipto dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1916 di Salatiga, Jawa Tengah. Setelah menempuh pendidikan Mulo, Meerwijgebreedlager Onderwijs, ia melanjutkan pendidikannya ke AMS, Algemeen Middelbaar School, bagian B di Semarang, dan akhirnya bersekolah di Sekolah Tinggi Kedokteran, GHS, Geneeskundige Hogeschool, Jakarta. Namun kuliah kedokterannya itu tidak sampai ditamatkannya. Dunia dirgantara menarik minatnya hingga ia pun masuk Sekolah Penerbangan Militair Luchtvaart Opleiding School di Kalijati, Jawa Barat. Bakat dan keterampilannya berkembang sangat pesat setelah ia memasuki dunia kedirgantaraan tersebut. Ia berhasil memperoleh brevet penerbangan tingkat atas. Selepas dari pendidikan penerbangnya, ia bertugas di skuadron pengintai udara. Ia beserta rekan-rekannya seperti Sujono, Sulistyo, dan Hussein Sastranegara tetap berada di skuadron tersebut selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Maret 1942 pasukan Jepang mulai menduduki Indonesia. Jepang segera melarang dan memusnahkan segala yang berbau Belanda. Adi Sucipto tidak yagi menerbangkan pesawat. Untuk sementara waktu sambil mengisi kekosongan, ia bekerja di perusahaan angkutan bus milik pemerintah pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno dan Muhammad Hatta, muncul berbagai tuntutan, termasuk penerbangan militer. Surya Dharma segera menghubungi para penerbang Hindia Belanda. Ia termasuk sosok yang dihubungi Surya Dharma. Mereka segera melakukan konsolidasi. Pesawat-pesawat peninggalan Jepang segera diambil dan diperbaiki. Langit Indonesia pun mulai dilewati pesawat-pesawat berbendera merah putih setelah pesawat-pesawat rongsokan itu berhasil diperbaiki. Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat Nishikoren dari Ciberem, Tasikmalaya ke Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 1945. Peristiwa menggemparkan itu kemudian tercatat sebagai penerbangan pertama di wilayah Republik Indonesia merdeka oleh awak Indonesia. Ia kembali menorehkan prestasi gemilangnya 17 hari kemudian. Ia menerbangkan pesawat cureng bertanda merah putih di kedua sayapnya. Peristiwa ini mengukir lagi catatan sejarah sebagai penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air. Keberhasilannya dalam menerbangkan pesawat cureng tersebut membuatnya digelari Bapak Penerbang Indonesia. Adi Sucipto terus menorehkan prestasi di bidang penerbangan militer di Indonesia. Pada tanggal 15 November 1945, ia mendirikan sekolah penerbang di lapangan udara Maguwo, Yogyakarta. Para pemuda Indonesia berdatangan ke lapangan terbang Maguwo untuk menimba ilmu penerbangan darinya. Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia melancarkan agresi yang pertama pada tanggal 21 Juni 1947. Dunia internasional yang mengetahui tindakan biadab Belanda tersebut mengutuk keras tindakannya dan turut bersimpati dengan nasib Indonesia. Palang Merah Malaya dan India menyediakan obat-obatan yang sangat dibutuhkan Indonesia. Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh diperintahkan untuk terbang ke India guna mengambil obat-obatan tersebut. Dengan pesawat jenis Dakota, DC-3, dengan nomor registrasi VTCLA mereka berhasil menerobos blokade udara yang diterapkan Belanda hingga akhirnya tiba dengan selamat di India dan Pakistan. Mereka segera kembali ke Indonesia dengan membawa aneka obat-obatan. Ia, Abdul Rahman Saleh, dan A.N. Konstantine bertindak sebagai pilot. Hazelhurst bertindak sebagai kopilot, sementara Adi Sumarmo Wiryokusumo bertindak sebagai flight engineer. Beberapa orang menjadi penumpang pesawat tersebut, yaitu Bidaram, Nyonya Konstantine, Zainal Arifin yang bertindak sebagai wakil dagang Republik Indonesia, dan Gani Handono Cokro. Setelah singgah dan berangkat dari Singapura, pesawat terbang Dakota VTCLA menuju Yogyakarta. Beberapa saat sebelum pesawat tersebut mendarat di lapangan terbang Maguwo, muncul dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda yang langsung menembak. Pesawat Dakota VTCLA jatuh dan terbakar di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta. Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komodor Udara Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo gugur dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1947.
Satu-satunya penumpang yang selamat hanyalah Gani Handono Cokro. Jenazah Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen, Yogyakarta. Kemudian pada 14 Juli 2000 dipindahkan ke Monumen Perjuangan di Desa Ngoto, Bantul, Yogyakarta. Pemerintah Indonesia selain mengangkat Mas Agustinus Adi Sucipto selaku pahlawan nasional pada tahun 1974 juga mengabadikan namanya untuk mengganti nama lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta.